Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, mahasiswa setia 66, kembali kita bertemu pada perkuliahan dan kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, di mana materi kita tentang bentuk komunikasi dalam sebuah organisasi. Baik, beberapa bentuk komunikasi yang umumnya dilakukan dalam sebuah organisasi, dan komunikasi ini dapat berupa komunikasi antar personal maupun juga komunikasi intrapersonal. Dan komunikasi ini dalam kelompok kerja terbagi dalam beberapa pola. Kalau kita melihat bentuk-bentuk komunikasi, yang pertama itu yang saya sudah sampaikan, yaitu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Nah, komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan antar individu dalam sebuah organisasi, antar bagian dalam organisasi, terus kemudian antar bawahan, antar pimpinan, maupun antara pimpinan dan bawahan. Nah, ada dua bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan dalam komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Nah, apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui penggunaan mulut atau lisan, di mana orang lain dapat langsung menerima pesan tersebut dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi situasi lingkungan kerja, terus kemudian emosi antara pihak yang berkomunikasi, terus kemudian berbagai hal yang terkait dengan ketika kita melakukan komunikasi secara lisan. Nah, komunikasi lisan juga dapat berupa pembicaraan formal maupun informal. Nah, pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, terus kemudian pembicaraan dalam konteks teguran maupun kritikan dan lain-lain sebagainya. Sementara untuk komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kepada orang ataupun mediator. Jadi saya ulang, komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang melalui mediator berupa sesuatu yang dapat menyampaikan pesan pengirim kepada penerima pesan, sehingga maksud dari pesan dapat dengan mudah untuk diterima. Komunikasi tertulis ini biasanya dilakukan untuk memperkuat komunikasi lisan atau untuk mengingatkan sesuatu melalui bukti tertulis, maupun ketika seseorang tidak bisa menggunakan komunikasi lisan atau langsung sebagai jalan untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah kadangkala teguran akan jauh lebih baik jika disampaikan melalui tertulis daripada lisan, ketika hal-hal yang sifatnya bersifat rahasia. Walaupun kita ketahui bahwa dalam beberapa teguran barangkali akan jauh lebih efektif jika disampaikan secara lisan. Baik, adik-adik semuanya, kita melangkah ke komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Ini penting, bentuk-bentuk dalam sebuah komunikasi. Beberapa bentuk dalam sebuah organisasi ada 5. Yang pertama itu adalah pola roda. Nah, kita ketahui bahwa
Pada prakteknya bentuk komunikasi yang dilakukan memang memiliki pola tersendiri, sehingga dalam sebuah jejaring komunikasi memiliki pola. Ini menurut Griffin. Pola yang pertama adalah pola roda yang memberikan sebuah gambaran bahwa komunikasi berasal dari satu sumber. Ya, Anda perhatikan nomor 1. Kemudian pesan dan informasi disebarkan kepada yang lain dari sumber tersebut. Jadi tersebar secara ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4, maupun ke nomor 5. Nah, sumber informasi ini biasanya sebagai pemimpin dari sebuah kelompok kerja. Nah, seluruh anggota ataupun dalam sebuah organisasi itu sendiri hanya mendapatkan informasi dari satu-satunya sumber informasi tersebut. Nah, pola komunikasi seperti ini biasanya dilakukan oleh sebuah kelompok di mana pemimpin ataupun ketua memiliki kontrol penuh terhadap seluruh anggotanya. Misalnya di militer seperti itu ya. Kemudian pola yang kedua adalah pola huruf Y. Nah, sekalipun sumber informasi berasal dari satu sumber yang tadi nomor untuk pola Y sendiri, pertama kalau Anda melihat pada nomor 1, tetapi dalam proses penyebarannya kepada seluruh anggota tidak selalu harus melalui nomor 1 ataupun pemimpin. Informasi tersebut dapat disebarkan melalui dirinya, terus kemudian ke nomor 2, 4, dan 5 maupun melalui anggota yang lain. Ya. Seperti pada nomor 3 mendapatkan informasi dari nomor 2. Terus kemudian nomor 2 mendapatkan nomor 3 bisa mendapatkan informasi dari nomor 2 dan seterusnya. Nah, pola komunikasi ini biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok di mana sang pemimpin melakukan delegasi atau pelimpahan wewenang atau kepercayaan kepada sebagian dari anggota kelompoknya. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa sistem kerja kelompok yang semi desentralisasi ataupun desentralisasi yang terbatas. Kemudian pola komunikasi jejaring yang ketiga adalah pola komunikasi secara bersambung, yang dimana menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan sang pemimpin pada bawahannya sangat tinggi, atau bahkan sang pemimpin benar-benar memberikan kewenangan kepada anggotanya untuk menyampaikan informasi. Namun, setiap anggota hanya dapat menerima dan memberikan informasi maksimum kepada 2 orang saja. Misalnya, orang nomor 3 menerima dari nomor 2 dan memberikan kepada nomor 4. Kemudian, nomor 1 sebagai pemimpin hanya memberikan kepada nomor 2 saja. Nah, pola komunikasi bersambung ini biasanya berlaku ketika sebuah pekerjaan dalam kelompok bisa bersifat berkesinambungan ataupun berkelanjutan. Sang pemimpin cukup memberikan pesannya kepada pesan ini kepada hanya orang yang pertama saja. Kemudian selanjutnya pesan akan disampaikan secara berkesinambungan ataupun bersambung berdasarkan pola interaksi yang bersambung dalam kelompok ini. Kemudian pola komunikasi yang melingkar. Nah, pola komunikasi ini dibangun seperti pola yang berkelanjutan, tetapi lebih bersifat tertutup ya. Artinya pada akhirnya sang pemberi pesan akan mengevaluasi hasil dan implikasi dari pesan yang pertama kali dia kirimkan kepada orang yang terakhir yang menerima pesan. Ya. Kemudian
Pola yang terakhir adalah pola komunikasi menyeluruh. Nah, seluruh anggota dan pimpinan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan atau informasi sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan. Nah, pesan atau informasi yang diberikan kepada siapa saja yang dapat menerima pesan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Nah, pola komunikasi seperti ini biasanya terjadi dalam momen-momen seperti rapat, terus kemudian diskusi, atau juga dalam sebuah kelompok yang bersifat yang melibatkan setiap anggotanya untuk berinteraksi secara aktif kepada siapapun ya. Nah, kelebihan dari pola ini adalah bahwa biasanya informasi akan terminimalkan karena setiap orang mendapatkan klarifikasi informasi dari seluruh anggota organisasi. Nah, sama halnya dengan kepemimpinan. Pola komunikasi sangat bersifat yang situasional. Saya memberikan sebuah contoh bahwa untuk sebuah kelompok kerja yang sederhana dan anggotanya cukup sedikit, maka pola roda barangkali cukup lebih efektif untuk Untuk dapat digunakan. Adapun untuk kelompok yang beranggotakan banyak, barangkali pola bersambung ataupun pola lingkar itu lebih cocok. Demikian pula untuk situasi-situasi yang lain yang mungkin akan sangat berbeda kondisinya antara satu dengan yang lainnya. Baik, saya akan lanjut. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Nah, pola ini bagaimana setiap bagian-bagian dalam sebuah organisasi saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Baik antar bagian yang tingkatannya sama, yang biasa dikenal sebagai horizontal, maupun yang berbeda tingkatannya, yaitu vertikal. Nah, kalau Anda melihat struktur ini biasanya digunakan dalam sebuah struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Begitu pula sebaliknya. Nah, komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas, yakni dari atas ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Sementara untuk komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Nah, bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, terus kemudian kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi, ini sangat penting untuk Anda bisa ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah jalur formal dari sebuah organisasi. Maksudnya adalah penggunaan legitimasi formal dalam organisasi untuk melakukan komunikasi dalam organisasi. Nah, pola komunikasi ini biasanya diawasi dan dikontrol oleh manajer atau pimpinan. Karena pesan dan informasi yang disampaikan biasanya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi bagi manajer atau pimpinan dalam mengkondisikan dan mengarahkan para anggotanya. Di antara contoh praktik komunikasi seperti ini, misalnya komunikasi dengan menggunakan buletin pekerjaan, terus kemudian laporan rutin pekerja, sampai pada pertemuan-pertemuan rutin pekerja. Ini untuk jalur formal dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah jalur otoritas dari hierarki organisasi.
Nah, perbedaan tingkatan-tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi akan menentukan pola komunikasi yang dibangun. Para anggota dengan sendirinya akan beradaptasi dalam hal kepada siapa saja dia harus berkomunikasi. Kemudian kepada siapa saja lebih leluasa untuk berkomunikasi dan seterusnya. Ini adalah otoritas dari hierarki organisasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah yaitu jalur spesialisasi jabatan. Nah, adanya spesialisasi jabatan yang menghasilkan beberapa departemen atau pembagian yang berbeda dalam sebuah organisasi dapat menyebabkan pola komunikasi yang dibangun juga akan berbeda. Ya. Mereka yang berada dalam departemen yang sama akan memiliki pola komunikasi yang relatif hampir sama karena isu yang dibahas. Ya. Nah, masalah yang dikomunikasikan dalam sebuah organisasi dengan departemen yang sama hampir sama. Nah, adapun mereka yang berkomunikasi di antara departemen yang berbeda, ini akan cenderung lebih sulit dalam melakukan sebuah komunikasi karena ruang lingkup tugas yang berbeda. Selain ruang lingkup yang tugas berbeda, departemen yang berbeda, dan seterusnya. Kemudian, jalur yang keempat yaitu kepemilikan akan informasi. Nah, mereka yang berada dalam suatu bagian umumnya lebih mengetahui dan menguasai berbagai informasi yang terkait dengan bagiannya dibandingkan mereka yang berasal dari bagian yang lain ataupun departemen yang lain. Artinya bahwa ketika komunikasi akan dilakukan dengan bagian produksi misalnya, maka perlu disadari bahwa orang yang harus diajak untuk berkomunikasi adalah orang yang mengetahui dan menguasai hal-hal yang terkait dengan produksi. Jadi komunikasi itu sangat penting, baik kalau kita berkomunikasi dalam sebuah organisasi, minimal kita berkomunikasi antar bagian, maka dia akan menyambung seperti itu ya. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari bentuk-bentuk komunikasi dalam sebuah organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang komunikasi bisnis. Demikian adik-adik semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali untuk tugas individu, target saya adalah teman-teman semuanya menyelesaikan tugas individunya pada pekan depan untuk kemudian kita lanjutkan tugas berikutnya yaitu tugas kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.